Salam jumpa pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali kami Radio Republik Indonesia Tual kembali menjumpai Anda kurang lebih 60 menit ke depan. Kami hadirkan satu tradisi kebiasaan warga masyarakat K Maluku Tenggara di bulan Oktober, lebih khusus hadir dengan sajian budaya tradisi. Dan untuk perjumpaan kita ini, kami mengajak Anda ke salah satu ohoy atau desa di Kabupaten Maluku Tenggara, Kolser namanya, menyimpan sejuta keunikan, tradisi, adat istiadat yang nantinya kami sajikan untuk Anda. Untuk topik yang kita bahas di obrolan budaya pada saat ini adalah merawat tradisi leluhur Kolser. Banyak tradisi yang ada di Ohoy Kolser, tapi untuk perjumpaan kita, kami akan mengajak Anda untuk ke laut. Anda bisa melihat sendiri, kami sekarang berada di tepian karena ada satu tradisi penangkapan ikan yang hanya dimiliki oleh Ohoy Kolser yang diselenggarakan setiap tahunnya. Dan kegiatan ini juga menyatukan semua warga masyarakat di Ohoy Kolser dan juga di Kabupaten Maluku Tenggara. Saya sudah bersama dengan Kepala Ohoy Kolser, Bapak Adrianus Reaan. Halo Bapak. Halo. Apa kabar? Baik. Luar biasa. Terima kasih. Kami sudah diterima dengan sangat baik sekali di Ohoy Kolser, juga dengan Ketua Panitia yang luar biasa yang akan merancang kegiatan atau acara penangkapan ikan secara tradisional pada tanggal 25 nanti, dan Anda wajib hadir di Ohoy Kolser pada hari itu. Bung Ketua Panitia, Bung Alex, bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Luar biasa, nampak sekali dari raut wajah Kepala Ohoynya dan juga Ketua Panitianya. Bung Ketua Panitia, Bung Alex, ini adalah kegiatan kali kedua diselenggarakan secara nasional di Kabupaten Maluku Tenggara untuk prosesi penangkapan ikan secara tradisional. Kita bersua di tahun kemarin bersama dengan seluruh warga masyarakat. Sangat menarik, dan kami harapkan lebih menarik lagi di tahun ini. Apa yang Anda tawarkan? Tapi gambarkan dulu lokasi mana yang nanti akan kita gunakan untuk kegiatan budaya kita penangkapan ikan secara tradisional ini. Oke, baik. Terima kasih. Sebelum saya menjelaskan sedikit atau menggambarkan terkait lokasi pelaksanaan festival ini untuk penangkapan ikannya, yang pertama-tama saya ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada pihak RRI Tual yang telah mengcover kegiatan Festival Fun Kurkurat ini dalam kegiatan obrolan budaya. Luar biasa sekali pihak RRI Tual yang sudah memantau perkembangan festival ini dari pelaksanaan kedua dan ketiga saat ini, sebenarnya yang saja tidak terekspos pada pelaksanaan pertamanya. Sebenarnya pelaksanaan pertamanya sudah dilaksanakan di tahun 2021, tetapi saja saat itu pelaksanaannya masih bersifat internal untuk Ohoy atau desa kami sendiri. Pada pelaksanaan keduanya di tahun 2022, pelaksanaan itu sendiri sudah dilibatkan atau digabungkan bersama dengan kegiatan-kegiatan atau festival-festival yang turut memeriahkan festival Pesona Metike secara keseluruhan. Kemudian di tahun ketiga ini dia lagi naik satu tahap lagi, telah di-launching dalam kalender event of Maluku sebagai salah satu event yang atau festival yang diselenggarakan di Kepulauan K, yaitu Festival Fun Kurkurat. Oke, baik. Itu kurang lebih sedikit gambaran terkait pelaksanaan kegiatannya. Kemudian untuk lokasi pelaksanaan kegiatannya sendiri, sudah barang tentu pastinya untuk pelaksanaan Panak Kurkurat itu sendiri dilakukan di Pantai Ohoy Kolser ini sendiri, kurang lebih di tempat kita duduk atau stage utama ini. Di balik stage utama ini akan diadakan pelaksanaan lomba Panak Kurkurat. Jadi lokasi Panak Kurkurat itu sesuai keyakinan dan kenyataan yang ada di sini, ikan kurkurat itu sendiri banyak ditemukan di lokasi seputaran belakang base stage ini hingga sampai ke Hot Un. Untuk keseluruhan Pantai Ohoy Kolser memang ada, tetapi yang banyak dijumpai atau banyak terdapat ikan itu ada di seputaran lokasi Hot Un hingga sampai ke base stage saat kita duduk ini. Iya, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, ini adalah sedikit gambaran tentang kegiatan yang nanti akan dilangsungkan pada tanggal 25. Nah, kita ingin mengetahui lagi nih lebih jelas apa sih kurkurat ini, nanti akan dijelaskan sedikit oleh Bapak Kepala Ohoy. Terkait dengan budaya
kreasi seni unik dari Pana Kurkurat. Ini perlu kami jabarkan sedikit terkait dengan ikan kurkurat. Iya. Yang pertama, ikan kurkurat hanya dijumpai di Teluk Hoykolsar, tidak di tempat lain. Bahkan di Teluk Hoykolsar tidak di semua tempat, hanya di areal tertentu yang tadi sudah dijelaskan oleh ketua panitia. Jadi hanya di areal belakang kita itu yang dijumpai lebih banyak. Kemudian terkait dengan ikan kurkurat ini sendiri, ini merupakan ikan keramat dari kami Hoykolsar. Karena ikan ini boleh dikatakan ikan keramat karena tidak punah. Sejak dari leluhur sampai sekarang, ikan ini masih tetap terlestari dengan baik dan jumlahnya masih tetap sama seperti dulu. Jadi ini merupakan keunikan dan kelebihan tersendiri yang ada di Hoykami, sehingga ikan ini dianggap merupakan ikan keramat dan dianggap perlu dilestarikan dan perlu dikembangkan ke depan. Dan harapan kami kegiatan ini merupakan kegiatan yang nanti mengembangkan wisata kami di Hoykolsar, sehingga dari masyarakat luar bisa melihat dan mengenal bagaimana ikan yang ada di Kolsar yang memiliki keunikan-keunikan tersendiri, baik sudah mati maupun masih hidup. Itu nanti akan dijumpai pada saat Bisa dijelaskan sedikit ikan kurkurat ini seperti apa sih? Dia besar, kecil, warnanya seperti apa? Karena saya sendiri pun belum pernah melihat ikan kurkurat itu seperti apa. Iya, terima kasih. Ikan kurkurat ini ukurannya tidak terlalu panjang, tidak terlalu pendek. Dia standar antara 8 sampai 12 cm. Ikannya kecil sekali ya? Kecil sekali. Kecil sekali, tapi dia strukturnya kuat ikannya. Jadi dia berbentuk hitam belang, ada yang putih belang. Nah, ukurannya tetap standar. Dari yang paling besar itu 12 cm, yang kecil 8. Ada yang lebih kecil lagi. Itu semua dijumpai di wilayah Hoykolsar. Nah, jadi habitat hidupnya itu di dalam batu. Kebetulan lingkungan wilayah pantai Hoykolsar ini berbatu dan berlubang. Ini merupakan habitat yang baik untuk tempat hidup ikan kurkurat. Keistimewaannya apa sih? Keistimewaan ikan kurkurat ini sangat unik. Kenapa kami katakan sangat unik? Ikan kurkurat ini walaupun sudah mati, ketika dikonsumsi, dalam hal ini dimasak atau direbus atau digoreng, dia masih hidup kembali. Jadi bisa loncat keluar dari tempat pengolahan, baik itu wajan atau kuali. Jadi sudah digoreng? Iya, jadi dia masih bergerak. Iya, dia masih bergerak. Bahkan kalau wajahnya, kalau digoreng, wajahnya tidak ditutup, kuali wajahnya kering, tidak ada ikannya. Ikannya semua loncat keluar. Itu keunikan ikannya. Jadi ikan ini super kuat sekali. Ini disamakan dengan masyarakat Hoykolsar, sangat-sangat kuat. Kuat dalam menghadapi tantangan hidup hidup. Dari dulu maksudnya leluhur-leluhur kita bagaimana meramu kehidupan ini. Sudah sedikit digambarkan tentang ciri dari ikan kurkurat. Kalau di daerah lain mungkin ada ikan terbang. Nah, di Kolsar ada ikan kurkurat. Apa sih nama Indonesianya ini? Muskipa. Masuk ke spesies muskipa. Jadi dia tidak bisa berenang. Dia hanya ada di bibir pantai. Dia hanya di bibir pantai di Jadi pada dasarnya habitatnya memang seperti tadi yang menjelaskan. Dia bisa berpindah tapi tidak jauh. Dia banyak ditemukan di lubang-lubang batu yang ada di pantai Kolsar. Jadi ke laut sekali ikannya juga tidak ada. Ke darat sekali juga harus tidak ada. Jadi arealnya juga tadi kami sampaikan dia terbatas. Jadi tidak semua tempat dalam Teluk Kolsar itu ada. Hanya tempat-tempat tertentu yang ada. Makanya ikan ini kami jaga dan kami lestarikan. Mungkin di situ ada alga atau lamun yang dimakan mungkin ya, di area yang banyak itu. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Mungkin dari habitatnya yang cocok untuk berkembang biak ikan itu. Ada satu kisah atau cerita mungkin warga Kolsar sendiri dengan ikan ini mungkin sampai tidak ditemukan, mungkin ditemukan di tempat lain ada, tapi tidak sebanyak yang ada di pantai Kolsar. Mungkin warga sendiri memiliki keterkaitan seperti itu dengan kurkurat ini. Iya, kalau terkait dengan keterkaitan ikan kurkurat dengan desa lain, kemudian keterikatan dengan penduduk setempat khususnya di Hoykolsar, kami rasa seperti tadi disampaikan. Jadi ikannya unik
hanya ditemukan di Kolser. Jadi keterikatan pasti dengan orang Kolser itu menyatu pastinya. Iya. Jadi karakternya yang tadi saya sampaikan, ikannya walaupun sudah disajikan atau dimasak atau digoreng, keluar semua dari tempat sarana penggorengan. Nah, disamakan juga seperti orangnya dalam menghadapi tantangan hidup. Jadi identik dengan ikan sama orangnya identik. Ini kan sangat kecil, 10 sampai 12 cm. Artinya kalau kita mau menjalannya agak sulit, airnya dangkal dan ada terumbu karangnya. Ini cara penangkapan leluhur kita, karena ini kan merawat tradisi leluhur kita. Dulu orang tua kita sudah membuatnya dan sekarang kita mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tua. Cara penangkapannya seperti apa? Iya, untuk cara penangkapannya juga unik. Kenapa dikatakan unik? Dari kebiasaan leluhur kami sampai sekarang masih tetap dijaga. Keunikan dari cara penangkapan, mungkin dari variasi alatnya yang ditingkatkan. Jadi dulu pada awal, setahu kami waktu leluhur kami, cara penangkapannya itu dengan menggunakan batang rumbia. Batang rumbia yang dibersihkan, sagu ya, batang sagu yang dibersihkan kemudian dipakai sebagai alat panah. Dan seutas bambu yang dipasang tali lalu dijadikan sebagai busurnya. Panahnya itu yang sagu itu tadi, batang sagu itu. Sesuai dengan perkembangan zaman, karena mungkin masyarakat merasa mungkin terlalu, karena setiap kali panah kan dia tumpul. Jadi mesti bawa 3 atau 4 bahkan lebih untuk panah. Jadi masyarakat merasa perlu harus dikembangkan cara penangkapan sehingga bisa efektif, sehingga dikembangkan sebatang bambu yang dibelah kemudian dijadikan bulat, lalu dimasukkan sebilah kawat yang sudah ditajamkan, lalu diikat di ujungnya sehingga menjadi alat untuk panah. Nah, jadi desainnya juga panahnya ditingkatkan, hanya busurnya yang tetap. Yang sekarang juga kayak begitu ya, Pak Ketua? Kurang lebih seperti begitu sampai saat masih mempertahankan yang ada. Jadi awalnya memang sistem penangkapannya, alat yang digunakan itu dari lidi daun rumbia itu atau daun sagu itu, tetapi karena memang seperti yang tadi Bapak Pejabat jelaskan, mungkin alatnya itu kurang efektif karena setiap kali pakai harus ganti, setiap kali panas satu harus ganti, atau salah panas kena batu harus ganti karena tumpul. Maka masyarakat atau anak-anak muda ini sendiri berpikir mungkin menggunakan alat yang lebih tepat supaya jangan terus diganti. Mereka merancang dari sebilah bambu yang dibelah, kemudian dihaluskan kurang lebih sebesar sebatang lidi, kemudian dipasang sebilah kawat di ujungnya, kemudian ditajamkan. Jadi alatnya lebih modern gitu, karena sudah di mix kawat, atau produksi modern. Kemudian dia punya penggunaannya dan efektivitasnya lebih daripada alat tradisional yang dari sebilah sebilah lidi daun rumbia. Festival yang diselenggarakan sudah 2 kali nih, artinya kesiapan harus matang. Apalagi ini yang kedua, belajar dari yang pertama. Ini festival, Bung Ketua. Apa yang Anda tawarkan untuk begitu banyak orang yang akan datang ke Ohoi Kolser untuk melakukan penangkapan ikan ini? Hanya memanah ikan kah, atau ada kegiatan lain, atau mungkin dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Ohoi tadi, kami ingin menyampaikan ke publik secara tidak langsung bahwa kebersamaan yang ada di Ohoi Kolser tidak bisa dirongrong oleh apapun, sama seperti kurkurat yang ada di Ohoi Kolser. Baik, terima kasih. Ada satu kalimat yang saya mau sampaikan, bahwa generasi muda bertumbuh berkembang bersama budaya. Itu hal yang harus dijaga dan menjadi komitmen bersama kami anak muda, yang pada kesempatan ini kami bersyukur sekali kalau 2 kali event yang lalu, event pertama, kedua itu diselenggarakan atau dikelola langsung oleh pemerintah Ohoi, tetapi untuk pelaksanaan ketiga ini, atau kalau dihitung secara event Metikai atau festival Metikai, maka ini baru kedua. Ini kami dipercayakan atau pemerintah Ohoi berikan kepercayaan secara khusus buat anak-anak muda yang kelola. Olehnya itu menjadi komitmen kami bahwa anak muda bertumbuh berkembang bersama budaya. Tapi tidak menggeser sedikit pun nilai-nilai budaya yang ada. Jadi festival panah kurkurat ini sendiri kan, kalau dilihat kenapa disebut dengan festival panah kurkurat, karena disebut panah karena memang itu sebenarnya teknik penangkapan ikannya itu dengan panah.
Jadi sampai saat ini di saat pelaksanaannya festival nanti di tanggal 25 nanti, hal-hal yang kami tawarkan pertama ya sudah pasti bahwa lomba panah kurkurat itu pasti ada. Selain itu, yang kami tunjukkan dari kearifan lokal atau budaya masyarakat Ohai Kolsar sendiri yaitu ada budaya tutup teluk atau Tutup teluk itu tutup apa? teluk itu dari tanjung ke tanjung itu dipasang jaring atau alat tangkap ikan itu dibatasi ruang gerak ikan. Jadi ketika air surut, air laut itu surut, ikan semua terjebak di dalam lokasi kering itu, lokasi meti. Jadi semua masyarakat yang Boleh ada mengambil. boleh mengambil ikannya. Selain tutup teluk itu sendiri menjadi komitmen bersama kami yang kami tampilkan saat itu, hidangan-hidangan yang ditampilkan pada saat pelaksanaan itu sendiri semua full tradisional. Jadi semua seafood, bia-bia di sini di Kolsar itu banyak ditemukan itu bia arut. Bia arut itu sejenis bia yang tipis tinggal di atas pasir saja. Itu orang suka mengkonsumsinya dengan diolah dengan cara kadang dibakar, kadang dikukus, kadang direbus. Dan arut itu sendiri menjadi incaran banyak orang untuk hasil laut di Kolsar. Saat itu arut itu akan ditampilkan sebagai kuliner yang ada di Ohai Kolsar. Ada juga hasil-hasil lain, misalnya ada seafood biabun, ker, ada juga ngatean ya dalam bahasa Kei. Sebelum tahu bahasa Indonesianya bilang apa, ada Jadi kita juga. jadi penasaran. Jadi semua makanan itu akan ditampilkan, semua yang berbau kearifan lokal Ohai Kolsar akan ditampilkan di saat itu. Tradisi yang ditampilkan dan plusnya adalah menu tradisional juga akan ditampilkan pada waktu itu. Nanti kami akan hadirkan juga untuk Anda pada tanggal 25 nanti dalam siaran khusus kami untuk Ohai Kolsar Kurkurat RR Itual. Saya kayak kepala desa lagi nih. Kita punya laut yang luas sekali nih. Semua jenis ikan ada di sini. Ada ikan baronang, ada ikan apa lagi, macam-macam jenis ikan. Besar lagi. Kenapa sih carinya yang kecil? Ini pertanyaan yang bagus. Kenapa sih cari ikan yang kecil? Ikan yang besar itu pada umumnya ada di mana tempat. Uniknya itu ikan yang kecil, yang tidak ada di tempat lain. Itu yang perlu diangkat. Menjadi budaya, ciri khas kami tersendiri. Karena kalau diangkat ikan besar, kan tidak mungkin. Banyak. Ada juga di tempat lain. Yang diangkat itu ikan kecilnya itu yang menjadi dominan dan kreatif dan hasil dari Ohai kami sendiri. Itu yang diangkat. Kalau kita memanah di darat ya, itu tepat sasaran pasti. Ya walau meleset 2 atau 3 kali lah. Tapi kalau di laut ini kan kita harus punya skill. Bagaimana, sedikitlah gambaran bagaimana leluhur kita di Ohai Kolsar dulu memperkaya dirinya untuk memanah ikan yang begitu imut dengan peralatan yang apa adanya, tidak seperti sekarang. Ya, jadi cerita mengenai skill, skill memanah. Ya. Skill memanah pada dasarnya sudah dimiliki oleh leluhur kami. Kenapa sudah dimiliki? Panah ikan yang kecil saja boleh dikata kena, apalagi yang besar. Dibilangnya begitu ya Bu ya. Nah, jadi skill itu sudah ada. Nah, dan itu merupakan adat yang perlu kami kembangkan. Jadi skill itu menyatu dengan leluhur kami sampai turun temurun kepada kami. Tanpa latihan ya? Tanpa latihan. Wow, tanpa latihan berarti ini bisa jadi atlet panah semua di Ohai Kolsar ya? Harapan kami juga budaya ini kan merupakan salah satu wisata, wisata olahraga nih. Ya kalau bisa dikembangkan, karena skill ini harus diangkat, Karena orang yang dari luar tidak mungkin bisa sama dengan orang yang di kampung. Jadi harapan kami memberikan peluang besar ketika nanti hari hanya di tanggal 25, kami memberikan peluang bagi orang luar sehingga bisa langsung turun ke sana. Kami hanya meramaikan saja. Jadi orang ikannya luar kan kecil ini, saya penasaran. Tadi sempat melihat juga di beberapa tepian ini kecil. Cara masaknya, walaupun Bapak mungkin tidak langsung terjun ke dapur dan ikut untuk memasaknya, tapi pasti mengetahui lah karena ini adalah tradisi kita. Cara masaknya kayak mana? Dibersihkan begitu ya? Ya, ikannya cara masaknya atau langsung saja? Pengolahannya sama. Pertama dibersihkan bagian perutnya, itu dibelah sedikit, dipotong melintang. Kemudian dikeluarkan tali perutnya, insangnya tidak perlu karena insangnya kecil. Kemudian
kalau sudah dikeluarkan tali perutnya bisa langsung dimasak, entah mau dimasak dengan goreng atau direbus atau dibakar dengan daun juga terserah. Jadi beda, terserah dari peminat yang mau nanti menyicipinya. Tadi Pak Ketua menawarkan bukan hanya korporat ini, walaupun tujuan kami semua yang sedang menonton dan sedang mendengarkan dan seluruh warga masyarakat Maluku Tenggara menanti tanggal 25 untuk ikut memanah korporat ini. Tapi tadi ditawarkan bahwa kami punya seafood ini. Kesiapannya sudah sejauh mana untuk panitia lokal sendiri untuk kegiatan tanggal 25 nanti? Baik, bicara tentang kesiapan, sudah pasti tanggal 25 itu kan cuma tinggal minus beberapa hari saja, kurang lebih 10 hari lebih. Untuk teknik atau persiapannya sendiri, kami libatkan selain panitia, di panitia sudah ada seksi konsumsi untuk ada perlengkapan, tetapi selain panitia kami libatkan masyarakat Ohoi atau masyarakat desa ini secara keseluruhan yang dibagi di dalam rukun-rukun ya. Kalau istilah gereja itu biasanya dibagi dalam rukun-rukun lingkungan wilayah rohani kayak gitu. Jadi untuk mudah untuk melibatkan masyarakat, biasanya kami membagi atau memberikan tanggung jawab per rukun. Misalnya di rukun 1 di Kolser ini ada 8 rukun. Di rukun 1 kami berikan tanggung jawab untuk siapkan embal. Kalau di rukun 2 nanti kami minta kesiapannya supaya siapkan arut atau siput. Tadi itu siput yang namanya arut itu. Dia yang namanya arut. Kemudian di rukun yang lain kami minta kesediaan supaya siapkan sir-sir misalnya. Jadi 8 rukun itu kami bagi 8 menu untuk menyiapkannya. Jadi tidak harus kami panitia saja, tetapi kami melibatkan masyarakat karena event ini milik masyarakat seluruhnya. Pak Kepala Hoi, ini sebagai generasi muda saya lebih penasaran ke adat istiadat dan tradisi kita di Ohoi Kolser lebih khusus, yang mana tanggal 25 Kurkurat dimunculkan dengan menu tradisional yang sudah ditawarkan oleh Ketua Panitia. Kita kan punya adat istiadat tatanan kehidupan yang lainnya mungkin seperti tarian yang melengkapi festival kita nanti. Tapi yang saya ingin tanyakan sebelum itu dijawab, proses penangkapan ikan ini apakah kita begitu ngambil busur panah langsung terjun atau ada seperti prosesnya adat lah seperti itu untuk pemberitahuan ke alam bahwa kami ingin melakukan kegiatan seperti itu? Ya, itu sudah pasti. Terkait dengan proses ritual adat itu sudah pasti, karena kita ada di tanah Dawaf, pasti budaya adat kita kental. Semua terkait dengan kegiatan budaya adat pasti didahului oleh adatnya. Dalam arti setiap kali pelaksanaan panah kurkurat pasti ada pemberitahuan ke alam dan leluhur kita. Istilahnya kita mohon izin, mohon diberkati kegiatannya bisa lancar, dan prosesnya pasti mendahului itu ada ritual-ritual adatnya yang akan dilaksanakan. Itu akan ditampilkan juga pada saat tanggal 25 nanti. Iya, jadi untuk prosesi adat sendiri ini akan dilangsungkan di area sini ya Pak ya? Di area sini. Untuk prosesnya itu akan dilakukan oleh tetua adat di Ohoi Kolser. Apa saja yang dibutuhkan atau media apa yang digunakan nanti untuk prosesi adat itu? Terkait ritual adat, yang pasti kita harus menyiapkan sirih pinangnya secara rutin, itu adat kita. Dan pasti dari ritual adat itu ada orang tertentu yang sudah secara turun-temurun yang memegang untuk ritual adat itu. Jadi nanti dipercayakan kepada pihak yang sudah dipercayakan dari leluhur untuk melaksanakan ritual itu, dan dibarengi oleh semua masyarakat turut mendukung dalam ritual itu. Jadi ada larangan-larangan, pantangan-pantangan yang harus kita lewati dalam ritual adat itu. Proses penangkapan ikan ini di saat surut atau pada saat pasang? Jadi untuk proses penangkapannya sendiri lebih cocoknya itu kebiasaan kita di Ohoi Kolser itu pada pasang naik. Jadi pada pasang naik kira-kira air berkisar di lutut. Nah itu sudah mulai melaksanakan panah ikan kurkurat itu. Karena pada pasang naik itu ikannya muncul atau keluar dari lubang batu yang tadi merupakan tempat berlindung itu. Kalau pada pasang surut dia sudah mulai masuk kembali. Jadi lebih banyak keluarnya di pasang naik daripada pasang surutnya, sehingga dipilih pasang naiknya yang dipakai, sehingga ikannya munculnya banyak.
Ini 2 kali festival baru publik mengetahui sebagai generasi muda. Oh ternyata kita punya tradisi panah ikan ya, bukan hanya jala. Ternyata kita orang Kei juga dari dulu orang tua kita tuh kreatif mengambil ikan dengan cara tradisional seperti itu. Yang ingin saya tahu dan penonton kita, pendengar kita dan juga pemirsa yang ada di rumah untuk penangkapan ikan kurkurat ini sendiri. Pesan apa sih yang mau disampaikan ketika kebersamaan yang sudah digambarkan tadi itu dengan masyarakat yang sudah banyak ya, yang sudah banyak dari suku, golongan, ras yang berdiam bermukim di Kolser ini sendiri. Jadi terkait dengan festival budaya yang tergabung dalam Festival Pesona Metike 2023 yang Kolser merupakan salah satu ohoi dari ras Kapohe Limtahit yang masuk dalam agenda nasional. Ini harapan kami dan pesan kami. Ini budaya merupakan jati diri kita masyarakat Maluku Tenggara, khususnya masyarakat Kei. Jadi budaya ini merupakan sarana atau suatu cara untuk mempersatukan kita masyarakat Kei. Karena lewat budaya kita lebih berkembang, lewat budaya kita bisa saling mengenal, dan lewat budaya kita bisa saling berbaur dengan orang lain. Jadi harapan kami semoga festival budaya yang bukan hanya di Kolser tetapi juga di wilayah Maluku Tenggara menyatukan kita masyarakat Maluku Tenggara secara umum, sehingga kita bisa tampil ke depan dan orang dari luar bisa lebih menarik untuk datang di Kabupaten Maluku Tenggara. Itu pesan dari kami. Terima kasih. Iya, Pak Ketua Panitia, ini kita sedikit berbeda ini untuk cuaca di tahun kemarin dengan tahun ini. Di pasang surut itu untuk menangkap ikan atau memanah ikan itu memang pada tanggal 25 itu. Kalau tidak pada tanggal 25 itu dan pada bergeser maju atau mundur, bagaimana kesiapan di tanggal 25? Lebih khusus kita terjun ke laut untuk memanah ikan ini. Baik, untuk kepastian pasang surutnya, kita sebagai panitia sudah mencoba untuk pelajari aplikasi yang bisa melihat pasang surut. Memang kalau untuk pasang surut untuk tepatnya untuk panah itu, pelaksanaan panah kurkurat itu sebenarnya di tanggal 25 itu sendiri masih bisa tepat. Karena sudah pengalaman tahun lalu aplikasi yang sama digunakan juga untuk meti atau pasang surutnya itu hasilnya akurat. Maka tahun ini juga kalau yang jadi persoalan sebenarnya tahun ini mungkin air surutnya itu kurang tepat untuk pelaksanaan tutup teluk. Tetapi sudah beberapa langkah antisipasi supaya untuk menjawab kebutuhan tutup teluk saat itu tetap tutup teluk itu ada. Tetapi mungkin akan diperkecil areanya, jadi tidak lagi orang tikam ikan sampai ke batas di Laut Biru, tetapi akan dimajukan ke darat dengan cara jaring itu tetap awalnya diangkat di batas Laut Biru, tetapi makin surut airnya makin ditarik sampai ke area tempat metinya. Itu langkah antisipasi atau langkah untuk siasati persoalan cuaca, karena ini kan kita berurusan dengan cuaca ya, kita tidak bisa atur-atur. Jadi itu kurang lebih untuk terkait pasang surutnya ketika dipelajari dari aplikasi. Untuk saat itu untuk pasang surut untuk panah ikan itu sendiri cukup bisa untuk dilaksanakan. Mungkin saat itu kurang lebih kondisi airnya akan seperti begini. Nah, pada tanggal 25 nanti berapa banyak orang sih yang diperkirakan? Lalu bagaimana kesiapannya untuk tadi sudah dijelaskan menunya ini nih per rukun disiapkan, tapi peralatan yang saya khawatirkan. Baik, peralatannya sendiri akan disiapkan oleh panitia. Jadi para peserta lombanya tidak datang dengan membawa peralatan dari luar, tapi peralatan sudah disiapkan dari panitia sendiri. Kemudian untuk peserta lombanya, kalau tahun kemarin kita berikan kesempatan untuk semua orang yang hadir, termasuk masyarakat desa juga menjadi peserta lomba. Tetapi tahun ini
kami memberikan kesempatan secara khusus untuk para tamu saja. Semua tamu, Termasuk kami ya. Siapa saja yang hadir saat itu, kecuali masyarakat Ohi Kolser sendiri tidak diperkenankan sebagai peserta lomba. Namanya lomba berarti ada hadiahnya dong? Ya, pasti ada hadiahnya. Ada hadiahnya. Hadiahnya masih rahasia ya. Yang pasti akan identik dengan Ohi Kolser. Iya, yang terakhir untuk Pak Kepala Desa ini sebagai orang tua kami juga ya. Tolong cerdaskan kami atau pendengar atau penonton RRI Net saat ini yang sedang menonton dan mendengarkan kita, bagaimana kami harus menjaga tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, lebih khusus di Ohi Kolser dengan Van Kurkurat yang baru kami ketahui ini. Kami lebih sadar lagi dan lebih merawatnya lagi, tidak harus berkiblat ke barat-baratan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat dan tidak bernilai untuk kami. Silakan. Iya, terima kasih. Ini melestarikan dan menjaga aset budaya yang tadi saya bilang langka. Ya, jadi pada dasarnya untuk menjaga budaya kita teristimewa lebih khusus ke ikannya, karena ikan ini merupakan ikan langka. Jadi untuk menjaganya pasti kita butuh kerjasama dari semua masyarakat. Teristimewa dalam menjaga habitat dan kehidupan ikannya. Kita gunakan cara tradisional yang nanti dilaksanakan pada tanggal 25 nanti. Ada juga cara-cara yang tidak tradisional, dalam arti cara modern, penangkapannya dengan menggunakan bahan kimia atau racun dari pohon dan sebagainya. Itu dihindari. Kenapa harus dihindari? Sehingga kita bisa menjaga habitat ikan itu. Kalau kita menggunakan kimia atau racun dari pohon atau racun dari tali dan sebagainya, ini otomatis akan memberikan kepunahan ikan ke depannya, karena proses matinya itu terlalu banyak dengan cara demikian. Tapi kalau dengan memanah, kita mengambil sesuai dengan kemampuan kita dan keinginan kita, sehingga habitat ikannya tetap terjaga. Jadi harapan kami semoga festival panah ikan kurkurat yang ada di Ohi kami ini merupakan dorongan, sehingga masyarakat Ohi Kolser lebih melihat bahwa oh, budaya kami nih kurkurat nih kami harus jaga seperti kami menjaga diri kami sendiri. Itu harapan kami. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terakhir untuk Ketua Panitia, tawarkan ke publik, kesempatan saya berikan, tawarkan ke publik, janjikan sesuatu ke mereka, tidak rugi datang ke Kolser pada tanggal 25. Baik, terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual, saya sebagai Ketua Panitia kami mengajak semua orang untuk datang, hadir, dan terlibat dalam festival panah kurkurat di Ohi Kolser. Banyak hal yang akan Anda dapatkan di sana. Bukan hanya panah kurkurat sebagai tradisi Ohi Kolser, tetapi juga semua hal yang berbau budaya Ohi Kolser atau merupakan kearifan lokal Ohi Kolser akan ditampilkan saat itu. Teristimewa makanan tradisional Ohi Kolser atau makanan yang paling sering dimakan oleh orang tua zaman itu dan teknik penyajiannya juga akan ditampilkan di saat itu. Olehnya itu kami sangat harapkan untuk semua masyarakat Kota Tual dan masyarakat Kabupaten Maluku Tenggara dapat turut hadir dan berpartisipasi di dalam kegiatan festival panah kurkurat ini sendiri. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Kepala Ohi untuk waktunya, sudah berpanas-panasan dengan saya di saat ini. Terima kasih juga untuk panitia, sukses selalu. Semoga sukses untuk kegiatan tanggal 25 nanti dan Kolser lebih siap lagi terbuka untuk publik Maluku Tenggara, Kota Tual, bahkan kita harapkan mendunia. Sukses selalu. Nanti kami akan datang juga pada tanggal 25 nanti untuk menyiarkan secara langsung bagaimana proses memanah ikan itu ya, berbeda dari biasanya. Penonton dan pendengar RRI Net dimanapun Anda berada, 60 menit sudah kita bersama di obrolan budaya pada saat ini. Kolser sudah menunjukkan warnanya. Inilah kami dengan adat istiadat dan tradisi yang kami miliki, yang diwariskan oleh leluhur kami merawatnya, menjaganya hingga saat ini. Giliran Anda bersama dengan kami ikut memanah ikan kurkurat di Ohi Kolser, Kabupaten Maluku Tenggara. Saya Matdoan Fatmawati, terima kasih, sampai jumpa.